Bisa, Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Uh, Bu. Alhamdulillah. Harapannya semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan kali ini dalam pertemuan kali ini di mata pelajaran hubungan masyarakat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tugas humas, fungsi humas, dan pengertian humas. Langsung saja, sebentar ya, Ibu share screen dulu. Sebentar. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bentar. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi hubungan masyarakat atau humas. Adapun pokok pembahasannya yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yakni pengertian humas, fungsi humas, dan juga tugas humas. Nah, sebelum itu, kita ketahui dulu bahwa humas merupakan perannya itu sendiri adalah untuk menciptakan suatu citra yang baik bagi perusahaan atau organisasi. Nah, selain itu juga ingin mengkomunikasikan bagaimana pemberian informasi terkait organisasi atau perusahaan yang ada yang terkait tersebut kepada para pelanggan, para customer atau publik atau masyarakat secara umum. Nah, dapat diketahui bahwa humas seharusnya mengetahui secara detail tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa humas itu merupakan wajah dari organisasi atau perusahaan tersebut, sehingga ruang lingkup humas atau bidang pekerjaan humas dalam hal ini bidang humas berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas yang berada di dunia luar, yang artinya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh bidang humas itu selalu berada dalam atau kerap berada dalam luar ruangan atau di lapangan. Oke, untuk pengertian humas itu sendiri, menurut IPRA atau International Public Relations Association, yaitu salah satu fungsi manajemen. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi manajemen menurut Bapak Manajemen yaitu Henry Fayol, yaitu planning, organization, actuating, dan juga controlling. Nah, dari humas ini, humas dibentuk atau diciptakan itu direncanakan. Nah, jadi humas itu merupakan salah satu fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk mendapatkan pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka.
Nah, lebih spesifik lagi, menurut Kathleen Center dan Broom, humas merupakan suatu fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat, baik antar organisasi dengan publik tentunya, yang memenuhi kesuksesan dan kegagalan suatu organisasi tersebut. Sehingga humas dapat diketahui berdasarkan dari definisi tersebut dapat disimpulkan menjadi humas adalah suatu seni yang menciptakan pengertian publik yang baik atau goodwill sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi yang bersangkutan. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa humas ini seperti jembatan atau yang menjembatani antara organisasi, perusahaan, atau instansi terkait dengan publik. Dalam hal ini, publik dapat diartikan masyarakat luas. Nah, setelah kita mengetahui pengertian humas, kita selanjutnya dapat mengetahui apa itu fungsi humas. Nah, adapun fungsi humas yang pertama yaitu menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik intern maupun ekstern dalam rangka menanamkan pengertian. Nah, maksud di sini dengan adanya humas ingin menumbuhkan dan mengembangkan hubungan. Nah, kita bisa memperjelas atau bisa menggarisbawahi fungsi adanya humas ini ingin menjalin hubungan yang baik antara organisasi atau instansi yang terkait dengan masyarakat umum gitu. Baik dalam lingkup intern maupun dalam lingkup ekstern. Selanjutnya, adapun fungsi humas yakni menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasi. Nah, selanjutnya memberi saran kepada pimpinan tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Kita ketahui dengan adanya humas sebagai jembatan tadi, secara langsung maka humas ini juga mengetahui informasi-informasi yang diperoleh atau pandangan publik atau kacamata publik mengenai suatu organisasi atau instansi yang berkaitan tersebut, sehingga berdasarkan dari informasi-informasi yang diperoleh dari masyarakat pada umumnya mengenai suatu organisasi itu dapat diberikan sebagai bahan modal untuk memberikan masukan atau saran kepada pimpinan untuk membenahi atau untuk mengembangkan sehingga untuk bertujuan menciptakan suatu citra positif bagi suatu organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi humas yaitu menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. Kita ketahui dengan adanya humas yang sebagai penjembatan antara organisasi dengan publik, tentunya jika suatu hubungan antar keduanya sudah terjalin, maka akan terbentuk suatu kepercayaan dari publik kepada perusahaan tersebut. Dengan adanya kepercayaan ini akan menjadi suatu motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan pelayanan, baik dalam bergerak dalam bidang produk maupun jasa, sehingga hal ini akan menguntungkan suatu organisasi atau lembaga. Nah, fungsi humas yang terakhir yakni menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Nah, jadi seorang humas harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan juga sikap komunikasi atau etika komunikasi yang santun. Dengan demikian dapat menarik simpati atau perhatian dari masyarakat sehingga akan menciptakan suatu citra positif terkait perusahaan yang bersangkutan. Setelah fungsi humas, kita juga akan mengetahui apa itu tugas humas. Nah, di sini terdapat 6 poin mengenai tugas humas. Adapun tugas humas yang pertama yaitu ingin menciptakan suatu image yang baik. Nah, tentunya image ini berkaitan dengan kesan. Bagi seorang humas, tentunya seorang penjembatan tadi antara organisasi dan juga publik, tentunya jika ingin menciptakan suatu
citra yang positif akan memberikan kesan yang positif juga yang tentunya nanti akan menguntungkan suatu organisasi atau instansi yang berkaitan. Adapun tugas humas yang kedua yakni memberikan pemahaman kepada publik. Setelah memberikan pemahaman ini maksudnya adapun hubungan yang terjalin baik tadi dapat dilakukan dengan atau sarananya melalui komunikasi yang baik pula yang disampaikan oleh seorang humas perusahaan atau instansi kepada publik dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan sikap dan etika yang baik dan sopan santun gitu sesuai dengan norma-norma yang berlaku sehingga dengan demikian akan menciptakan suatu pemahaman yang mudah dipahami, mudah dipengerti oleh publik atau masyarakat secara umumnya. Nah, tugas humas yang ketiga yakni meraih simpati publik. Nah, kita ketahui ketika suatu hubungan atau suatu informasi telah tersampaikan dari humas kepada publik, tentunya tujuannya ingin menarik simpati. Jika hubungan itu sudah dilakukan dengan baik, penyampaian informasi dengan baik, maka atau penyampaian informasi secara menarik. Nah, tentunya akan menarik simpati atau perhatian masyarakat dengan suatu perusahaan atau instansi terkait. Nah, dengan demikian, jika suatu simpati sudah terbentuk, akan menciptakan pula suatu kepercayaan publik terhadap perusahaan yang nantinya akan berimbas pada citra. Kembali lagi, citra esensinya adalah citra perusahaan yang baik atau citra positif yang tentunya akan menguntungkan bagi suatu perusahaan. Nah, tugas humas selanjutnya atau tugas yang keempat yakni mengelola suasana yang bersifat penting. Nah, bersifat genting. Ketika suatu perusahaan sedang dihadapkan pada suatu permasalahan yang sifatnya begitu genting dan akan berpengaruh terhadap citra bagi suatu perusahaan. Nah, fungsi humas di sini adalah bagaimana cara ia untuk mengkomunikasikan, untuk mengklarifikasi, untuk menyampaikan beberapa informasi-informasi yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan terkait. Nah, sehingga dengan mengelola suasana yang bersifat genting ini diharapkan dapat mengubah atau tetap mempertahankan atau bahkan mengembalikan citra positif dari suatu perusahaan. Nah, tentu hal ini sangat penting ya bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, humas menempati suatu posisi yang sangat krusial bagi suatu perusahaan. Nah, tugas humas yang selanjutnya atau yang kelima yakni menjangkau kegiatan secara luas. Nah, kita ketahui bahwa tugas humas atau hubungan masyarakat atau kita kenal dengan public relation ini atau PR, sasarannya adalah masyarakat umum. Nah, atau publik gitu teman-teman. Dengan demikian, adapun karena sasarannya luas, otomatis tugas humas ini dia ingin menyampaikan informasi dengan sasaran yang lebih atau jangkauan yang lebih luas, yakni kepada publik dengan harapan agar publik itu atau informasi mengenai suatu perusahaan itu dapat tersampaikan kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat dengan jangkauan yang secara luas. Apabila masyarakat dengan jarak yang luas itu atau semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui tentang citra baik suatu perusahaan atau instansi terkait, maka akan menguntungkan pula terhadap suatu perusahaan atau instansi yang berkaitan itu. Nah, adapun tugas humas yang terakhir yakni mengelola media secara aktif. Nah, tentunya dalam memberikan komunikasi, menyampaikan komunikasi atau menjembatani antara perusahaan dengan publik tentunya melalui media komunikasi. Nah, media ini menjadi
poin penting dalam pelaksanaan tugas humas. Dapat misalnya dapat menggunakan media sosial dan lain sebagainya dalam penyampaian suatu informasi. Oleh karena itu, tugas humas berkaitan dengan bagaimana ia melakukan pengelolaan media secara aktif guna penyampaian suatu informasi kepada publik atau khalayak ramai. Jadi itu poin-poin yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini kepada anak-anak terkait materi pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo, apakah suara saya masih didengarkan? Masih, Bu. Oke, terkait materi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Saya, Bu. Ibu sebelumnya? Oh ya, kepada Nak Anggit, boleh disampaikan bagaimana apa yang ingin ditanyakan? Ya gini Bu, kan ini mengenai humas. Saya kerap mendengar mengenai opini publik itu Bu. Nah itu Iya, maksudnya betul. seperti apa ya opini publik itu, dan contohnya yang real itu seperti apa ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Anggit atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Oh ya, saya mau tanya kepada teman-teman, kepada anak-anak nih. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Anggit tadi? Saya Bu, saya. Iya, silakan Azalea. Menurut saya, itu opini publik merupakan pendapat masyarakat secara umum. Nah, pendapat ini diperoleh dari sintesa pendapat dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait opini tersebut, Bu. Lalu, untuk contohnya itu, misalnya XL nih. Nah, kita kan ingat ketika XL pertama kali muncul di Indonesia itu tepatnya di Jakarta. Nah, kemudian XL menunjukkan diri sebagai provider yang mahal. Nah, yang diperuntukkan itu kan bagi masyarakat di salah satu kawasan elit di Jakarta. Nah, hal itu kemudian membuat image XL tentunya nih di mata publik adalah provider yang mahal. Nah, di sini tugas humas atau public relation sebagai penggiring opini masyarakat agar lebih baik lagi. Begitu, Bu. Oke, betul sekali Mbak Azalea atas jawabannya ya dari pertanyaan Mas Anggit tadi. Iya, saya beri penguatan ya bahwa opini publik itu kita bisa garis bawahi atau kita bisa tarik benang merahnya bahwa opini itu merupakan berdasarkan katanya ya, opini itu merupakan pendapat dan publik itu merupakan khalayak atau secara luas gitu. Jadi bisa kita pahami bahwa opini publik itu merupakan pendapat yang berlaku sesuai dengan konsensus masyarakat secara umum atau yang berlaku pada khalayak ramai. Oke, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua tentunya dan dapat menjadi bekal bagi kita di masa yang akan datang dalam dunia kerja tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, saya mengingatkan bagi anak-anak yang belum presensi, harap untuk melakukan presensi terlebih dahulu sebelum waktu yang ditentukan habis ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya langsung kepada saya atau bertanya melalui WhatsApp grup kita ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Tetap jaga kesehatan.